Darsul lughatil arabiyyah al-fi'lul mudhari' al-marfu' wal mansub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talibat, ayyuhat tulab. Kaifa haluk? Arju an tabanna an takunu bi khairin wa afiyatin. Tayyib. Fi hadhihi munasabah nahnu sanata'alam anil qawaid, dan kita akan belajar tentang qawaid, tentang tarkib, ya, tentang tata bahasa mengenai al-fi'lul mudhari' al-marfu' wa al-fi'lul mudhari' al-mansub. Fi'il mudhari' yang marfu' dan fi'il mudhari' yang mansub. Kalian bisa lihat di halaman 11 LKS kalian. Fi'il mudhari' marfu' apa itu? Al-fi'l mudhari' al-marfu' huwa al-fi'l al-mudhari' alladhi lam yasbiqhu harfu nasbin aw harfu jazmin. Fi'il mudhari' yang marfu' adalah fi'il mudhari' yang tidak didahului oleh huruf nasab maupun huruf jazm. Dengan kata lain, fi'il mudhari' marfu' adalah fi'il mudhari' yang masih asli atau belum terjadi perubahan. Kalau kita lihat dalam tasrifan itu, tasrif istilahi, fa'ala yaf'ulu. Nah, yaf'ulu itu fi'il mudhari' yang marfu' karena tidak didahului huruf nasab atau huruf jazm. Kalau dalam tasrif istilahi kita pernah tasrifan yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Nah, di situ sampai ke bawah itu semuanya marfu semua. I'rabnya marfu rofa, ya. Marfu itu rofa, dibaca rofa. Kenapa rofa? Itu tadi karena tidak didahului oleh amil nasab atau amil jazm. Adapun tanda marfu, nah, kita lihat di sini tanda marfu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama dhammah untuk fi'il mudhari' yang sahih akhir. Sahih akhir itu belakangnya tidak berupa huruf ilat. Huruf ilat masih ingat kalian? Ya, alif, waw, ya. Nah, kalau belakang huruf fi'il mudhari' itu, fi'il mudhari' huruf belakangnya tidak berupa huruf ilat, maka dia termasuk huruf akhir. Contohnya yaitu yadhabu. Ba itu bukan huruf ilat, bukan alif, bukan waw, atau bukan ya. Kemudian tajlisu, yaqra'u, itu tanda rofaknya menggunakan dhammah, belakangnya dibaca bu, huruf terakhirnya tajlisu, kemudian yaqra'u, ya, yang belakang sendiri itu dibaca dhammah. Itu tanda rofaknya menggunakan dhammah, fi'il mudhari' yang sahih akhir. Yang kedua yaitu thubutun nun, tanda marfu, tanda rofa yang kedua pada fi'il mudhari' itu tetapnya nun atau thubutun nun. Jika fi'il mudhari' termasuk fi'il 5, yaitu al-af'alul khamsah. Fi'il mudhari' al-af'alul khamsah itu semua fi'il mudhari' yang berakhir dengan ya nun, waw nun, atau alif nun. Contohnya ta'buduna, ta'budani, ta'buduna, ta'budina, dan seterusnya. Nah, itu semuanya tanda rofaknya adalah dengan tetapnya nun. Nun yang di belakang sendiri itu ta'buduna, ta'buduna, tuh, ta'budani, ya, nunnya itu masih ada belakangnya. Ta'buduna, nanya masih ada. Ta'budina, nunnya masih ada. Itu tanda rofa fi'il mudhari' al-af'alul khamsah, fi'il yang ada 5. Di kelompok menjadi 5 ini masih ada 4 contohnya di situ, bisa kalian lihat di tasrifan kalian, ya. Kemudian selanjutnya yang halaman 12, dilihat halaman 12, ya. Fi'il mudhari' yang mansub. Kalau tadi fi'il mudhari' marfu', sekarang fi'il mudhari' yang mansub. Fi'il mudhari' yang mansub apa itu? Yaitu al-fi'l mudhari' al-mansub wa al-fi'l mudhari' alladhi sabaqahu harfun min hurufin nasbi
Fi'il mudhari yang mansub adalah fi'il mudhari yang didahului oleh salah satu huruf nasab. Adapun huruf nasab diantaranya adalah an, lan, li. Li ini artinya, ini lan tajlisah ini salah ya. Bukan, kalian coret kata lan tajlisah. Li itu berarti untuk, bisa juga berarti agar atau supaya. Ini salah ketik ini. Dan masih banyak lagi yang lain sebenarnya. Ada lamkai, kalian bisa lihat sendiri, nanti bisa kalian searching di Google, nanti akan saya bantu, saya tambahkan link-link yang bisa kalian pelajari untuk menambah pengetahuan mengenai fi'il mudhari yang marfu dan fi'il mudhari yang mansub. Adapun tanda nasabnya fi'il mudhari yang mansub, fi'il mudhari yang dibaca nasab, tanda nasabnya itu yang pertama adalah fathah. Contohnya tadi tajlisu dimasuki lan menjadi lan tajlisa. Tadrusu dimasuki lan menjadi lan tadrusa, belakangnya di fathah. Na'budu, kalau kita lihat, pernah kita baca iyyaka na'budu, kata na'budu ini dimasukkan menjadi an-na'buda, belakangnya dibaca fathah. Itu fi'il mudhari yang dibaca mansub, tanda nasabnya dengan menggunakan fathah. Yang kedua, dengan tanda nasab yang kedua adalah dengan membuang nun. Membuang nun, hadfun nun, istilahnya hadfun nun, yaitu jika fi'il mudhari'nya berupa al-af'alul khamsah yang tadi, fi'il-fi'il yang 5. Ya'buduna menjadi an ya'budu, nunnya dibuang. Asalnya ya'buduna, kemasukan an menjadi, ini annya kemasukan an menjadi an ya'budu, nunnya dibuang. Ya'budani menjadi an ya'buda, ini kurang annya, huruf nasabnya belum ditambahkan ini. Ya'budani asalnya, kemudian dimasuki an menjadi an ya'buda, kalian tambahkan sendiri di sini. Kemudian ta'budina, kemasukan an menjadi an ta'budi, nunnya dibuang. Ta'buduna dimasuki an menjadi an ta'budu, dibuang nunnya. An ta'budani, asalnya ta'budani ini. Ta'budani dimasuki an menjadi an ta'buda, dan seterusnya. Ya, paham ya? Adapun yang berakhiran wawu nun, yang awalnya wawu nun, kalau nunnya dibuang ini tambahkan alif. Alif ini yang ini sama yang ini, alif fariqah namanya. Alif pembeda untuk membedakan antara wawu jamak, ini kan wawu jamak, ya'budu. Wawu jamak yang pelakunya adalah orang banyak, laki-laki. Ini juga orang banyak laki-laki pelakunya. Kalau ini takdirnya hum, kalau yang ini anta'budu, takdirnya antum. Jadi tambahkan alif fariqah kalau pada wawu jamak. Jadi saya ulang lagi, fi'il mudhari af'alul khamsah itu tanda nasabnya adalah dengan membuang nun. Kita lanjutkan. Jika fi'il mudhari berupa fi'il mudhari mu'tal akhir itu apa? Mu'tal akhir itu huruf belakangnya berupa huruf illat. Fi'il yang bindanya mu'tal akhir, huruf belakang berupa huruf illat. Contohnya yardo, yashku, yarmi, belakangnya itu ya, yardo itu alif. Yada'u itu belakangnya wawu. Nah, itu tanda nasabnya ada dua ini. Yang pertama fathah muqaddarah, fathah yang dikira-kirakan, tidak tampak. Untuk fi'il mu'tal alif. Contohnya nih, lan yakhsha, lan yardo. Mu'tal alif maksudnya itu apa? Huruf terakhirnya berupa alif, huruf ilatnya itu alif. Yang kedua menggunakan fathah zahirah.
fathah yang tampak. Ini untuk fi'il mu'tal wawu dan mu'tal ya, yaitu fi'il yang huruf akhirnya berupa huruf ilat wawu dan huruf ilat ya. Nah, contohnya lan yabniya, lan yarmiya, an yashkuwa, an yada'wa. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita bisa memperhatikan contoh di bawah ini. Yang ini fi'il mudhari' marfu', yang ini yang sebelah kiri fi'il mudhari' al-mansub. Taqra'u. Nah, ini salah ketik ini. Aslinya taqra'u. Kalau marfu' tadi kan tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Taqra'u. Dimasuki an menjadi antaqra'a. Anamu. Nah, bukan anama, ini salah ya. Ini yang ngetik belum lupa ini. Belum merubah. Anamu dibaca rofa karena tidak dimasuki amil nasab atau amil jazm. Dimasuki lam jadi lan anama. Narkabu, ini benar sudah. Narkabu menjadi an narkaba. Tajlisani, ini contoh yang tadi af'alul khamsah, belakangnya alif nun, menjadi dimasuki amil nasab menjadi lan tajlisa, tanda nasabnya dengan membuang nun. Yarji'una, liyarji'u, dimasukkan lam ini. Liyarji'u, lam kai atau lam amr. Kalau lam amr ini bukan lam amr ya, lam kai. Lam kai. Kalau lam amr itu menjazmkan. Hanya saja tanda nasab, tanda jazmnya juga sama. Nanti kita bahas pada pembahasan tersendiri mengenai amil jazm. Liyarji'u sama-sama dengan buang nun. Nasab atau jazmnya dengan buang nun. Tadhabina menjadi lan tadhabi, dibuang nunnya nih. Yakhsha menjadi lan yakhsha. Yarju menjadi lan ya an yarju. Oh, salah ini. An apa ini harusnya? An yarju wa. Nah, lupa juga ini yang ngetik ini. An yarjuwa, karena fi'il mu'talnya berupa wawu. Kalau wawu tadi ini, kalau wawu pakai fathah. Kalau yardo kan berupa alif, alif layinah. Bedanya alif sama ya itu, kalau alif layinah ini alif layinah itu tidak ada titiknya. Kalau iya ada titiknya, ya ada titiknya ini. Paham ya? Itu bedanya antara alif layinah sama ya. Nah, selanjutnya kita pada halaman berikutnya, pada halaman 13. Kita lihat halaman 13, keterangan. Ini keterangan di atas. Fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf ilat yang 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Sebaliknya mu'tal, maksudnya kebalikan dari mu'tal adalah sahih. Yang kedua, fi'il mudhari' sahih akhir adalah fi'il mudhari' yang tidak berakhir dengan huruf ilat, tidak ada huruf ilatnya, sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, adapun huruf ilat tersebut adalah wawu, alif, ya. Ini penjelasannya huruf ilat, alif, wawu, dan ya. Bisa dibalik-balik terserah. Yang keempat, antara alif dan ya jika ditulis bentuknya sama, yaitu berbentuk ya seperti itu. Tetapi dapat kita bedakan dengan cara melihat harokat sebelumnya. Jika harokat sebelumnya fathah, huruf tersebut berarti alif, yar'a, yafna, yakhsha, dan itu tidak ada titiknya, ya. Kalau sebelumnya itu fathah, kemudian ya-nya itu nggak ada titiknya. Yafna, yar'a, yakhsha. Jika harokat sebelumnya kasrah, huruf tersebut berarti ya, yarmi, yamshi, yabni. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke saya melalui chat di Google Classroom itu. Kemudian setelah itu kalian kerjakan ini aktivitas 1, nomor 1 sampai 5. Kalian kerjakan dengan langsung ditulis di situ, di lembar LKS itu, kemudian tulis namanya di situ juga. Nama kalian tulis di lembaran itu.
difoto kemudian dikirimkan. Ini soal yang aktivitas yang pertama. Kemudian aktivitas tugas selanjutnya adalah aktivitas 2, tidak usah. Langsung uji kompetensi yang ada di halaman selanjutnya, ada di halaman 14 ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalian bisa untuk menambah pengetahuan bisa membaca-baca, melihat-lihat di Google mengenai fi'il mudhari' mansub dan fi'il mudhari' marfu'. Atau akan saya bantu dengan link yang akan saya sampaikan pada caption di mengenai video ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukron jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Innal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.